Sudah live streaming selama 13 minggu tapi ternyata masih belum juga mendapatkan hasil. Lalu harus gimana Kang? Apakah harus berhenti atau maju terus? Menjawab pertanyaan ya dari Kakak Tasya ya. Jadi kemarin ada yang komen seperti ini di video yang ini. Dan beliau bertanya ya, sudah 13 minggu live streaming dan sama sekali belum ada penjualan, bahkan tidak ada traffic sama sekali ketika dia melakukan live streaming. Nah, kali ini akan bahas kupas tuntas ya. Ini untuk seller, untuk affiliate pun bisa jadi insight ya, dan akan perlihatkan beberapa keunikan ketika kita bermain di Shopee affiliate ataupun menjadi seller di Shopee. So kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman semua ya, ketika kemarin 7.7 itu seharusnya menjadi sebuah ajang untuk menghasilkan penjualan sebanyak-banyaknya. Namun ternyata di sisi lain ada juga yang nggak kebagian traffic sama sekali. Bayangin teman-teman ya, menyedihkan bukan? Dan bukan hanya teman-teman saja, bahkan saya pun ketika sesi kedua itu hanya mendapatkan traffic sekitar di 81 ya. Untuk traffic yang pertama itu mendapatkan sebanyak 1.500 penonton. Tapi sayangnya yang check out pun tidak sebanyak yang saya pikirkan, dan konversinya pun hanya sedikit sekali. Nah, ini akan kita bahas tuntas teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi sebuah insight. Apakah kita harus terus atau berhenti? So teman-teman semua, kita bahas di slide yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita lihat kemarin waktu saya live streaming dengan durasi di 6 jam 29 menit dengan rata-rata durasi segini, saya hanya mendapatkan penjualan sebesar ini ya, di 819.000 dengan totalan 1.600 penonton dengan jumlah produk yang terjual hanya di 17 saja. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Nanti kita akan bahas ya, kenapa sih bisa mendapatkan penjualan seperti ini padahal penontonnya hanya di 1.600-an aja. Nah, kemudian untuk di yang sebelumnya ini saya mendapatkan penjualan hanya di 69.000 saja. Dan di sini malah tidak ada penjualan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi ini nol sekali, bayangkan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana sih ketika misalnya nih kita melihat hasil metrik seperti ini? Nah, kita akan bahas sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika kita menjadi seorang host live streaming, itu kita tetap harus pintar membaca metrik. Mencoba. Jadi kita harus pintar membaca metrik. Kenapa sih kita harus pintar membaca metrik? Jadi ketika kita live streaming, kita harus tahu kapan traffic kita di boosting, dan ketika itulah kita bisa melihat bahwa ternyata konten kita atau video kita itu, atau live streaming kita itu sedang diberikan rekomendasi oleh Shopee. Nah, di mana sih Kang cara melihat metriknya? Oke, yuk kita lanjut lagi di sini. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman ketika kalian melakukan live streaming itu usahakan masuk ke dashboard seperti ini ya. Untuk apa? Jadi kita bisa melihat nih tren penonton. Nah, ketika melihat grafik seperti ini berarti kita belum direkomendasikan oleh Shopee. Nah, begitupun kebalikannya, ketika traffic kalian dari sini naik ke atas, itu nanti kalian bisa lihat nih, sebenarnya kita sedang direkomendasikan oleh si Shopee sendiri. Nah, untuk sumber penonton kita perlu tahu. Kenapa sih kita harus tahu metrik ini? Karena untuk teman-teman semua, sumber penonton inilah yang akan menjadi insight buat kita. Nah, ketika kalian misalnya belum muncul dari karusel yang ada di beranda ya teman-teman ya, itu biasanya akan kesulitan. Nah, home carousel ini biasanya berkaitan dengan orang-orang yang selalu mencari di kategori tertentu. Misalnya teman-teman jualannya jualan dompet ya. Berarti rekomendasi ini, home carousel ini di berandanya akan muncul yaitu kategori aksesoris ya teman-teman ya. Jadi kalau dompet, tas itu adalah masuknya ke kategori aksesoris ya. Nah, kalau misalnya tidak muncul di sini berarti kalian harus melihat juga tab halaman utama live shopping. Berarti ini adalah pop up ya teman-teman ya. Ketika halaman produk ini berarti dari halaman pencarian, ketika orang-orang misalnya lagi nyari dompet yang cantik, nah itu biasanya muncul rekomendasi ya. Nah, ini jumlahnya segini. Nah, untuk halaman utama itu biasanya ada di beranda juga ya, tapi dia tidak terlalu menonjol seperti di karusel ini. Nah, untuk landing page biasanya ini masuk ketika misalnya si Shopee ini sedang melakukan advertising di salah satu platform. Jadi kalau kalian misalnya pernah lihat satu iklan Shopee ketika kalian masuk platform tertentu,
Nah, ini adalah halaman landing page yang nantinya akan mengarahkan para penonton atau yang klik link dari banner Shopee itu masuk ke dalam ke dalam e-commerce-nya ya teman-teman ya, ke dalam e-commerce si Shopee itu sendiri. Nah, lalu kemudian dari profil penonton ya. Nah, ini semua akan ada keterkaitannya dengan 3 hal yang akan saya bahas nanti di pertengahan video ini ya. Jadi teman-teman semua usahakan metrik seperti ini itu harus dibaca ya. Supaya apa? Ketika kita live streamingnya itu misalnya sudah 2-3 jam ternyata tidak ada rekomendasi, artinya kita harus coba cari waktu yang tepat di mana orang-orang itu sedang aktif untuk melakukan window shopping. Jadi di sanalah kita akan bisa melihat bagaimana sistem rekomendasi yang dilakukan oleh Shopee itu sendiri. Tips yang pertama ya teman-teman ya, ketika kalian misalnya membuka toko atau menjadi seorang affiliate, saya akan bahas dulu bagi teman-teman yang sedang membuka toko. Nah, untuk membuka toko itu berarti kita harus siap. Siap dengan apa? Siap dengan sebuah budget yang biasanya ini dibutuhkan. Believe it or not, ini teman-teman harus menyisihkan, karena jika tidak kita akan kesulitan untuk mendapatkan tempat di e-commerce manapun ya. Pengalaman saya ketika berjualan di tahun 2017 hingga tahun 2021, ternyata hal ini tuh sangat menentukan sekali bagaimana orang-orang mau membeli dari produk kita. Nah, langsung aja kita bahas ya tips yang pertama teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua kita lihat di sini ya, ada banyak kategori yang misalnya nih kita cari. Nah, contohnya misalnya kalau dompet itu berarti masuknya itu kemana nih Kang nih? Berarti kita masuknya ke tas ya, teman-teman ya, aksesoris. Jadi bisanya ada di sini, bisa jadi di sini ya, teman-teman ya. Kita ketik aja di sini dompet ya. Dompet. Dompet. Nah, kita lihat di sini, teman-teman semua ya. Nah, kalau misalnya kalian seller baru, itu akan kesulitan ketika berada di sini, sehingga penjualan yang terjadi itu sangat minim sekali. Jadi untuk mendapatkan porsi di sini bagaimana sih Kang? Nanti kita akan bahas ya. Kita lihat dulu nih, ada baris kedua juga ya teman-teman ya. Baris ketiga, baris keempat. Lalu bagian mana sih Kang yang harus kita analisa? Oke. Yang bagian pertama adalah yang harus kita analisa bagian dari performa toko atau performa akun ya untuk seller itu. Jadi usahakan seller itu untuk bisa memiliki ini dulu nih, performa akun yang bagus, yaitu memiliki bintang 4,5 atau bintang 5 akan lebih bagus lagi. Kemudian yang keduanya itu performa dari penjualan ya. Ketika harganya murah ya, dilihat di 50.900, dia banyak banget produk yang terjual. Nah, ini tuh akan meningkatkan trust dari para konsumen. Lalu bagaimana Kang caranya untuk meningkatkan ini? Gampang. Nanti kita akan bahas. Nah, baru kita bicara mengenai harga. Nah, ketika kalian misalnya berjualan dompet yang serupa seperti ini, itu tetap kalian harus riset ya teman-teman ya. Apakah kalian itu dropshipper ataupun misalnya punya produk sendiri, atau misalnya kalian home industry ya, itu biasanya kalian harus melakukan riset seperti ini. Untuk apa? Untuk membaca demand dari pasar serta persaingan di pasar ya teman-teman ya. Ketika kalian misalnya sudah melihat bahwa range kalian ada di misalnya 25.000 hingga di misalnya kita ambil paling mahal 89.000 aja ya teman-teman ya. Nah, di sinilah range-nya anggap aja 25 sampai 89.000. Nah, kalian akan ambil range yang mana? Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalian sudah ambil range yang mana, itu kalian berarti harus membuat sebuah foto produk yang bagus. Jadi jangan asal jepret aja. Nah, biasanya kalau teman-teman misalnya mau bikin foto produk seperti ini murah kok. Ada biasanya fotografer yang memberi harga itu di Rp75.000 per 3 foto ya. Jadi ini kalian misalnya mau pakai handphone boleh, kalian bisa edit di Canva atau di Photoshop, tapi diusahakan di Photoshop ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian bikin gambar semenarik ini supaya para pembeli itu tertarik dengan dompet kalian. Minimal ketika misalnya nih saya tertarik dengan dompet yang ini ya. Nah, dompet yang ini nih misalnya nih kece banget ya, harganya juga 251.000. Nah, apakah kita worth atau tidak ketika membeli dompet seperti ini? Nah, di sini juga teman-teman juga harus mulai bikin video. Supaya apa? Jadi karena sekarang itu sudah era digital, orang-orang pasti ingin melihat produk aslinya, sudah bukan gambar-gambar seperti ini saja ya teman-teman ya. Jadi kalau gambar-gambar seperti ini tuh bisa ngambil dari yang lain, atau nilai trust dari para pembeli itu akan minim sekali. Jadi usahakan kalian bikin aja video seperti ini. Rekomendasi ya, dompet Sultan bestseller. Bikin video seperti ini supaya kalian itu bisa membangun kepercayaan ya.
bisa terbangun kepercayaannya ya. Ketika orang mau membeli itu, oh ternyata barangnya seperti ini gitu. Nah, udah kayak gini gimana Kang caranya supaya kita bisa bertengger di tempat yang tadi ya. Jadi ketika kalian sudah mulai buat video, jadi kalian usahakan langsung aja buat iklan ya teman-teman ya. Kenapa sih kita harus buat iklan? Nanti akan jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dulu. Kita buat aja iklan baru seperti ini. Kemudian buat iklan produk ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tinggal atur modal harian. Misalnya per harinya itu kita mampunya 25.000. Ya, kemudian atur periode iklan. Kalian coba aja dulu selama 1 minggu ya begini. Dan kemudian kalian mau di mana nih? Di halaman pencarian atau di halaman rekomendasi? Kalau saran Akang ini dibagi dua. Jadi 25.000 itu untuk di halaman pencarian satu, di halaman rekomendasi satu ya teman-teman ya. Nanti kita pilih manual, kemudian misalnya pilih produknya ya teman. Misalnya ini Akang asal aja ya. Produk misalnya nasi box seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal di sini. Ini kalian bisa langsung klik di manual dulu. Coba cari kata pencariannya ya teman-teman ya. Misalnya rekomendasi utama, kita masuk aja ke pengaturan lanjutan ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di sini, biddingnya dinamis. Apakah mau menyesuaikan dengan budget atau misalnya mau mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Shopee ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk bidnya itu usahakan itu di misalnya minimumnya itu di 2.000 ya teman-teman ya. Waduh kan kecil dong, nggak ada masalah. Dan di sini juga misalnya kalian di maksimumnya kan segini ya minimumnya. Ini minimum ya teman-teman ya. Kalian coba aja di 450 ya teman-teman ya. Nah, segini itu cukup nggak sih Kang? Sebenarnya nggak cukup, karena untuk mendapatkan posisi teratas kalian tuh harus rajin ngiklan. Tanpa iklan kalian tidak akan pernah bisa naik ke posisi atas, meskipun hanya di sundul-sundul ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat performa iklan itu bagaimana. Ketika mendatangkan penjualan, berarti produk yang kalian jual itu memiliki potensi untuk diterima oleh para audiens yang sedang window shopping di Shopee ya teman-teman ya. Nah, ini kalian lakukan riset seperti ini atau modal harian ya. Memang agak besar. Nanti kita akan coba breakdown bagaimana menyisihkan pendapatan untuk modal iklan ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian misalnya juga ingin live streaming ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke iklan Shopee. Nah, jadi masuk lagi ke sini buat iklan baru ya. Buat iklan live ya misalnya teman-teman seperti ini. Nah, modal hariannya kalian di sini coba agak naik sedikit 35.000. Nah, atur tanggal misalnya kalian untuk live-nya disamakan saja selama seminggu ya teman-teman ya. Nah, atur waktu mulai. Jadi apakah mau sepanjang hari atau menyesuaikan jadwal live streaming kalian ya. Coba kalian masuk dulu ke tingkatkan penjualan. Jadi antara performa toko dan performa live streaming kalian itu akan teroptimasi dengan baik. Lalu apakah akan menghasilkan Kang ketika kita beriklan seperti ini? Yuk kita langsung aja lihat insight-nya di sini ya teman-teman ya. Nah, selama 2 hari ini jadi Akang tuh ngiklan teman-teman semua ya dengan biaya sebesar ini. Dan ini penjualannya dan ini adalah jumlah penonton yang Akang dapatkan. Nih, ini insight-nya ya teman-teman ya, dengan modal harian segini, jumlah penonton segini, dan kemudian penjualannya ini 0 karena tadi Akang yang live streaming. Yang kemarin kita beriklan juga, biaya iklannya segini, Rp8.000, Akang dapat segini. Dengan biaya iklan segini, ini dapat segini ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak semua itu menguntungkan, tetapi exposure-nya cukup lumayan bagus ketika kalian menjadi seorang seller ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan afiliator? Ini bisa juga teman-teman diterapkan ke akun kalian. Jadi kalau total biaya yang dikeluarkan oleh Akang selama beriklan di live streaming itu, Akang mendapatkan penjualan sebesar 677.000 dengan biaya iklan sebesar 196.000. Dengan komisi yang didapatkan totalannya sebesar 87.000 ya teman-teman ya. Karena ada yang penjualan juga dari Shopee Video. Nah, jadi ini itu adalah sebuah insight yang harus seller lakukan. Jadi yang namanya seller itu harus ada budget live streaming ya teman-teman. Budget iklan. Tanpa menyisihkan budget iklan akan susah banget untuk naik di posisi nomor 1 ketika kalian menjadi seorang seller ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kalian misalnya menjadi seorang seller, itu usahakan ya modal awal itu misalnya 1 juta rupiah. Nah, berarti kalian harus menyisihkan iklan itu untuk biayanya sebesar 20% dari modal awal. Kenapa sih kita harus menyisihkan sebesar 20% untuk iklan? Kayaknya nggak perlu banget deh. Oke teman-teman ya, kita lihat aja analoginya. Kenapa Indomie bisa bertahan hingga saat ini? Kenapa kopi kapal api bisa bertahan hingga saat ini?
dari tahun ke tahun mereka selalu mengembangkan lagi advertisingnya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, iklan itu berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan brand awareness. Jadi bagaimana orang akan mengenal brand kalian ketika kalian tidak mempromosikannya. Atau kalian misalnya tidak punya modal untuk beriklan, yang artinya kalian harus rajin upload konten. Entah itu kontennya di TikTok, entah itu di Instagram, atau kalian bikin review di YouTube ya teman-teman ya. Nah, apakah pengaruhnya lebih besar di YouTube, Instagram atau TikTok? Kita nggak pernah tahu karena itu semuanya akan keterkaitan dengan si rekomendasi setiap platform media sosial yang ada. Tapi ketika kalian bermain di kategori fashion, biasanya ketika misalnya konten kalian itu bagus dan kemudian diterima oleh algoritma TikTok misalnya ya, itu bisa mendatangkan penjualan. Ya, di sini juga kalian bisa mengarahkan ke website kalian ya. Artinya ada sebuah perjuangan untuk mengembangkan akun dari media sosial kalian ya teman-teman ya. Jadi usahakan untuk mengembangkan akun ini secara organik, dan mau tidak mau yang namanya share itu harus ada budget iklan ya, sedikit banyak pasti akan keluar karena untuk saat ini platform itu sudah mulai melihat feedback atau take and give dari para kreatornya. Nah, kalau misalnya kalian punya modal besar, itu kalian bisa lakukan endorsement kepada afiliator yang punya penjualan bagus, GMV bagus, serta exposure yang bagus di media sosial. Lalu besar mana sih Kang pendapatannya ketika misalnya kita beriklan atau menggunakan selebgram? Sebenarnya itu perlu trial and error juga, tapi yang jelas yang perlu kalian lakukan adalah hal yang pertama itu bikin iklan di Shopee ya. Setelah itu baru kalian coba trial and error dengan coba live streaming, dan di situ coba kalian harus rajin dan betul-betul konsisten supaya apa? Supaya mendatangkan penjualan. Nah, jadi bagi para afiliator juga jangan khawatir nih. Gimana sekarang cara mendapatkan keuntungan seperti tadi? Apakah harus beriklan? Kadang-kala kita harus beriklan ketika misalnya trafiknya belum direkomendasikan oleh si Shopee sendiri. Jangankan kita beriklan, jangankan tidak beriklan, kemarin pun Akang beriklan sebanyak Rp50.000, tetap saja Akang tidak mendapatkan rekomendasi dari Shopee itu sendiri. Jadi sebenarnya itu kembali kepada rezeki masing-masing. Tetapi poinnya adalah kita tetap berusaha dulu, riset terus, baca metrik dengan baik. Dengan begitu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan harus bagaimana nih ketika kita mau mengembangkan sebuah bisnis ya teman-teman ya. Nggak panjang-panjang deh videonya, ini hanya menjawab saja pertanyaan dari Kak Tasya. Dan buat teman-teman juga yang misalnya bingung nih, Kang saya mau ngobrol atau misalnya mau discuss, boleh nanti tinggal join di Telegram aja, dan insya Allah nanti Akang juga akan usahakan luangkan waktu supaya bisa join di teman-teman ya, apakah itu di Discord atau di Google Meet ya, supaya kita bisa discuss barang sejam 2 jam ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mau bertanya langsung. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya teman-teman semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.